Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta UKM. Pemirsa, berbicara mengenai tren tentu setiap tahunnya selalu berkembang. Sama halnya dengan baju muslim dan jilbabnya yang juga selalu berkembang. Tapi bagi Anda para lelaki tak perlu khawatir karena tren busana muslim bagi para lelaki juga berkembang. Seperti yang ada di toko ini. Pagi Mas. Iya pagi. Pagi, saya Garnis. Iya, Mas Malik, ini kan saya dari tadi udah muter-muter nih mau cari busana muslim buat laki-laki. Banyakan kan busana muslim buat perempuan. Nah, di sini saya menemukan nih ada yang lengan panjang, terus di depan juga ada yang lengan pendek. Nah, inspirasinya gimana sih untuk menciptakan baju muslim yang ada batiknya juga, tapi juga menarik gitu, warnanya menarik, semuanya menarik. So sebenarnya sih saya bermula dari dari niat pengen melegendariskan, pengen mempopulerkan batik tenun keluar ke dunia gitu kan, dengan melalui pakaian-pakaian modern seperti ini gitu. Karena yang kita tahu gitu kan, batik itu kan mindset di anak muda itu kan tua gitu kan, orang pakai batik dikiranya mau kemana, mau kondangan gitu, atau mau ke kantor hari batik, jadi nggak bisa untuk nge-hangout di mall, nongkrong gitu kan. Nah, kita tujuannya itu pengen anak muda itu ayo pakai batik, pakai tenun gitu, Pakai batik ya. supaya tetap ada nilai-nilai Indonesianya juga. Mas Malik, ini saya tertarik sama yang di depan nih. Iya. Tadi udah lihat, ini batiknya bagus, terus ya nggak full batik, terus kerahnya kerah koko. Nah, ini tren tahun ini atau gimana nih? Sebenarnya tren sekarang tuh lagi kombinasi ya, kolaborasi kombinasi tren tahun ini gitu kan. Kita memadukan berbagai macam unsur bahan, berbagai macam motif supaya menjadi cantik setelah pas jadi gitu, pas dilihat gitu kan. Kalau sebenarnya tren tahun ini tuh lebih ke warna. Kita mengikuti tren warna 2016. Iya, pemirsa nih bisa dilihat kan warna yang ada di sini juga soft ya. Iya. Kita nggak main warna cerah ya di tahun ini ya. Betul. Oke, nah ini dari batiknya, ini warnanya, terus ini kokonya ya di betul. sekarang. Jadi supaya ada ini bisa dipakai untuk misalkan bukber, terus kondangan, ke kantor, hari Jumat. Jadi bisa di berbagai momen dipakai. Multifungsi juga. Ya, Buat langsung sholat Jumat ya kan, Iya, kalau ini. buat Iya. kantor bisa gitu kan, buat gathering keluarga atau kantor itu bisa. Ini kan bahannya juga menarik nih pemirsa, bahannya juga bagus ya, menyerap Ini keringat. bantul ikat, ya. Harganya dong biar pemirsa tahu nih. Kalau harga ini sebenarnya kita relatif ya. Ini harganya 350.000. Kalau di online itu bisa dicek sendiri di Lazada, Dofaro atau Zalora Dofaro, itu kita jual online juga. Itu harganya 425. 125. Ini harga pameran. Harga pameran. Nah, pemirsa, sebelum kita melanjutkan tentang tren busana muslim kali ini, mari kita saksikan dulu informasi yang tak kalah menarik seputar kekasan Ramadan. Kalau yang ini, kecap memang merupakan salah satu penyedap makanan yang begitu dikenal luas di tanah air. Cairan kental dengan rasa manis atau asin berwarna hitam ini umumnya berbahan dasar kedelai. Namun di tangan Marwiyah, tanaman karabengu atau yang juga dikenal dengan nama kacang babi, ternyata juga bisa dijadikan kecap dengan rasa yang tidak kalah gurih dengan kecap yang terbuat dari kedelai. Ibu rumah tangga asal desa Madigondo, Samigalo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini memanfaatkan jenis tumbuhan merambat dengan nama latin Mucuna prurien yang banyak tumbuh di pekarangan rumahnya. Dia mengolahnya dengan gula merah, bawang, sereh, lengkuas, daun salam, serta beberapa bahan lainnya. Yang setelah diolah dan direbus selama 4 jam, bahan-bahan itu disaring hingga menghasilkan kecap. Hasil uji coba yang dimulainya sejak tahun 2012 ini memang memiliki cita rasa berbeda dengan kecap pada umumnya. Karena karabengu umumnya hanya dimanfaatkan untuk bahan baku pembuat tempe menggantikan kedelai. Jenis koro-koroan atau kacang-kacangan yang bisa untuk membuat kecap. Jadi dari hasil eksperimennya ternyata jadi. Terus akhirnya dari tes rasa teman-teman yang suruh ngetes dari hasil percobaan kecap bengok ini ternyata masuk. Sebenarnya aku ngerasa sendiri nggak terlalu manis, nggak kayak kecap yang biasa, sama nggak terlalu pekat. Terus rempahnya agak sedikit berasa. Tapi aku memang lebih suka ini karena aku nggak terlalu suka manis.
Dalam sebulan, Marwiyah baru bisa memproduksi sekitar 300 botol kecap bengu untuk ukuran 180 dan 300 ml. Tingginya permintaan membuat Marwiyah cukup kesulitan memenuhi semua pesanan. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan. Rebana merupakan alat musik tradisional yang dipertahankan hingga saat ini. Rebana juga menjadi salah satu sarana dakwah bagi Wali Songo saat melakukan syiar agama. Alat musik berbahan dasar kulit kambing atau kulit sapi dan kayu ini sering digunakan umat Islam ketika mengumandangkan sholawat Nabi Muhammad SAW di musola atau masjid. Satu set alat musik ini biasanya terdiri dari 4 hadroh, 2 keplak, 1 tam, 1 bas duduk mika, dan 1 darbuka. Sedangkan harga satu set rebana dipatok mulai harga 2 juta hingga puluhan juta rupiah. Untuk membuat satu set alat ini dibutuhkan waktu sekitar 3 hari dengan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Adalah Muhammad Adnan, perajin rebana yang tinggal di Jalan Ki Ageng Gribik, Kota Malang. Ia senantiasa menjaga kualitas rebana buatannya dengan memilih bahan kulit yang bagus, kayu mahoni dan kayu nangka yang sudah tua. Sehingga rebana hasil buatan tangannya banyak diminati pembeli. Para konsumen dari luar Malang yang hingga saat ini masih setia menjadi pelanggan di antaranya dari Jember, Banyuwangi, Lumajang, Surabaya, Kediri, Tuban, Banten, dan Pacitan. Usaha yang ditekuni Adnan sejak 5 tahun terakhir ini kini mulai melebarkan sayap dengan menerima pesanan berupa beduk atau jidor dan ketipung. Kalau omset per bulan ya sekitar, kalau hari biasa sekitar berapa ya, sekitar 35-an kalau begitu. Tapi untuk bulan Ramadan meningkat sedikit lah. Berapa persen, Pak? Sekitar 25-an. Nah, mereka kita upayakan bisa membuka lahan baru. Ada IKM-IKM yang selama ini tidak berkembang, kita bina untuk supaya dia berkembang lebih anu. Pasar-pasarnya bagus. Nanti kita ambil beberapa peserta ini, kita memang promosikan, kita ikutkan di misi promosi perdagangannya di Titis Berindang. Dengan semakin berkembangnya usaha rebana ini, Adnan berharap nantinya bisa membuat kreasi baru, bentuk dan jenis rebana lainnya. Dari Malang, Jawa Timur, Syaiful Apandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemandangan seperti inilah yang terlihat setiap hari di bulan Ramadan di Jalan Sis Al-Jufri yang membentang di Kota Palu, ibu kota Sulawesi Tengah. Para pedagang musiman sejak 2 hari sebelum Ramadan datang sudah mulai menggelar dagangan mereka di daerah yang disebut kawasan religi ini. Jalan Sis Al-Jufri melintasi kampung warga keturunan Arab. Perguruan Al-Khairat yang merupakan lembaga pendidikan agama Islam terbesar di Indonesia Timur ada di ruas jalan ini. Oleh karena itulah pemerintah Kota Palu menetapkan wilayah ini sebagai kawasan religi. Setiap tahun saat Ramadan tiba, berbagai peralatan ibadah umat Islam dijajakan di sini, seperti sajadah, sarung, mukena, tasbih, kopiah, serta baju koko berbagai model, warna, dan harga. Banyaknya barang yang ditawarkan membuat masyarakat ringan kaki mendatangi Jalan Sis Al-Jufri dan memilah-milih barang yang akan dibeli. Pedagang pun mencukupi kebutuhan pembeli dengan mendatangkan barang dari luar provinsi. Memang sering beli kopi di tempat sini? Ya, tiap tahun saya beli di sini. Cari model-model baru kan. Di sini memang tiap tahun tempat ini ada ya? Iya, tiap tahun ada di sini. Tiap awal puasa pasti buka. Oh gitu ya? Iya. Sudah ini alhamdulillah menjalani tahun kelima. Tahun kelima. 5 kali puasa sudah. Terus kalau di bulan Ramadan saat ini mulai hari apa? Buka saya mulai hari kedua. Hari kedua ya. Karena kemarin ada urusan-urusan. Jadi baru selesai ini tempat dibangun hari pertama, hari kedua alhamdulillah sudah berbuka hari Selasa. Sudah 3 hari. 4 hari dengan ini. Bagaimana omsetnya, Bu? Ada juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Biasa, Bu.
Kalau pengalaman ibu paling tinggi berapa ya? Biasa kalau mau dekat nanti pertengahan baru Rame. rame. Per harinya dapat berapa biasa omset? Kalau sekarang baru ini sekitar 1 lebih saja. Per hari ya? Iya, kebetulan. Kalau jelang Idul Fitri biasanya? Biasa sampai 3-4. 4 juta ya. Selain pedagang musiman, di Jalan Sis Al Jufri ini berderet toko-toko yang juga menjual peralatan sholat dan kebutuhan umat muslim lainnya. Sebagian warga lain terlihat menjual menu berbuka puasa. Para pedagang mengaku penjualan biasanya akan terus meningkat 2 kali lipat hingga sepekan sebelum Lebaran tiba. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Chandra Chan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, mengintip kunci kesuksesan dari usaha hijab yang ada di pameran Indonesia Islamic Fashion and Product 2016. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami.